Memories of Murder adalah film detektif asal Korea yang disutradarai oleh Bong Joon-ho, sutradara yang sama dengan film Parasit. Kalian juga pastinya kenal. Mengangkat kisah nyata tentang pembunuh berantai pada perempuan untuk dijadikan pelampiasan nafsu. Bahkan nih guys, ketika film ini dibuat pun nyatanya pembunuhnya belum tertangkap. Sampai pada tahun 2019 kemarin, mungkin dia lagi apes, akhirnya bisa tertangkap juga. Kalian bisa bayangin aja deh guys, kasus ini tahun 86, film ini dibuat di tahun 2003, dan baru 2019 penjahatnya bisa tertangkap. Gila kan, hebat kali itu penjahatnya bisa buron bertahun-tahun. Park Do-man adalah seorang detektif terbaik di desa itu, walaupun kenyataannya dia punya sifat yang ceroboh. Satu lagi rekannya yaitu Yungko, dia punya sifat temperamen dan juga selengean. Dan yang ketiga ada detektif Seo Tae-yoon yang terbilang paling teliti dari semuanya. Nah itu dia para aktor utamanya. Kalau kalian udah jelas, langsung aja kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali ketika detektif Park Do-man yang merupakan polisi di sebuah desa tiba untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Di sana, tepatnya di sebuah ladang, ia menemukan mayat yang tergeletak di gorong-gorong dengan posisi tangan terikat dan sudah digerumuti semut. Di sisi lain, anak-anak justru malah memainkan barang bukti yang berupa pakaian korban. Dari sinilah awal mula kasus pembunuhan yang tidak disangka-sangka yang nantinya bakal berubah menjadi teror menakutkan bagi para gadis di desa itu. Keesokan harinya, detektif Park pun mulai menginterogasi beberapa orang yang pernah dekat dengan korban, yang mungkin saja meninggalnya ada hubungannya dengan orang-orang terdekatnya. Namun, belum juga tuntas kasus ini, keesokan harinya tiba-tiba ia harus dikejutkan dengan penemuan mayat seorang wanita yang diikat dan disumpal dengan celana dalamnya. Dan sesampainya di TKP yang berada di sebuah ladang, ia pun marah-marah karena tim forensik belum datang dan sedangkan warga di sana sudah ramai berkerumun. Ya tentu saja, hal ini menyulitkan penyelidikan. Berita tentang pembunuhan ini pun menjadi ramai. Bahkan, istri Park juga mendengar desas-desus tentang seorang pemilik restoran yaitu Baek yang disebut sebagai keluarga pembunuh wanita. Istri Park juga bilang guys, kalau Baek juga punya anak bernama Kwang Ho yang kurang normal. Kata dia, Kwang Ho ini sering mengikuti korban sebelum dia meninggal. Jadi cerita ini pun tentu membuat Park curiga dan langsung membawa Kwang Ho untuk diinterogasi. Di sini Park mencoba menginterogasi Kwang Ho dengan cara memancing pembicaraannya mengenai wanita. Namun di tengah interogasinya yang serius, tiba-tiba datanglah rekan Park yang bernama Yungko dan tanpa basa-basi langsung menendang Kwang Ho. Nampaknya ia emang kesel banget, padahal mereka juga belum tahu pasti kalau dia adalah pelaku sebenarnya. Di suatu pagi, Park kedatangan rekan baru bernama Seo Tae-yoon. Sersan Haebong pun bilang kalau dia datang secara sukarela untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Sembari Park menginterogasi Kwang Ho yang kesekian kalinya, Tae-yoon pun mulai mempelajari kasus ini. Karena Kwang Ho tidak mengaku juga, akhirnya detektif Park mempunyai ide untuk mengajaknya ke hutan. Di sini, Park mulai memancing emosi Kwang Ho dengan harapan ia terpengaruh dan bisa mengaku. Ketika Park mulai bicara soal korban kedua yang sering diikuti oleh Kwang Ho ini, dengan sedikit paksaan ia pun menjelaskan dengan detail bagaimana dia membunuh wanita tersebut. Dia bicara soal mencekik lalu melucuti bajunya dan memakaikannya lagi. Meski kelihatannya sudah mengaku, namun Tae-yoon tidak merasa teryakinkan sehingga tetap mempelajari kasus tersebut hingga malam. Keesokan harinya, detektif Park pun mengadakan reka adegan sekaligus diliput oleh jurnalis. Dengan bangganya, Park dan Sersan pun berfoto untuk keperluan wartawan. Namun di sini detektif Tae-yoon merasa ada yang janggal. Tae-yoon menyadari kalau tangan Kwang Ho cacat dan ia berpikir tidak mungkin dapat melakukan pembunuhan seperti mencekik dan sebagainya. Namun kecurigaan ini belum cukup. Akhirnya Kwang Ho pun tetap pergi ke TKP. Dan sampainya di TKP, ternyata keadaan malah menjadi kacau. Karena Kwang Ho di sini melihat ayahnya dan berteriak histeris. Begitu juga dengan ayahnya yang berteriak kalau Kwang Ho telah disiksa supaya mengaku. Kepolisian pun akhirnya terpojok di sini dan langsung membawa Kwang Ho pergi dan membebaskannya. Kegagalan Park dan kawan-kawan ternyata membuat Sersan Haebong ini dimutasi dan diganti oleh Dong Chul. Di hari pertamanya, ia pun menyuruh detektif Park untuk menjelaskan sampai mana perkembangan investigasi pembunuhan ini. Namun di sini Dong Chul kurang puas karena ternyata perkembangannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hanya satu atau dua petunjuk yang penting kalau ternyata pembunuhan ini selalu terjadi di sekitaran jam 12 malam. Keesokan harinya, Dong Chul pun mengajak semua detektif untuk ke TKP pertama. Di sini ia bertanya apakah ada kesamaan dari setiap korbannya, dan menurut detektif Tae-yoon, tersangka hanya beraksi ketika hujan dan ketika korbannya mengenakan baju merah. Dia pun juga bilang kalau ada korban ketiga yang belum mereka temukan, yaitu Hyun Sun. Park di sini tidak percaya soal dugaan Tae-yoon sambil bilang kalau Hyun Sun lagi di Korea. Namun pemaparan Tae-yoon yang runtut dari mulai data orang hilang, warna pakaian sampai cuaca hujan saat malam ia menghilang membuat Dong Chul mulai percaya.
Apalagi Taehyun sempat menebak soal lokasi korban ketiga ini. Setelah diberi izin, akhirnya Taehyun pun mulai penyisiran dan benar saja ternyata mereka menemukan korbannya. Setelah dibawa ke rumah sakit, mereka semua di sini mulai menyadari kalau korban ini diikat dengan simpul yang sama seperti korban sebelumnya. Wajahnya ditutup dengan celana dalam korban serta lehernya dicekik dengan barang-barang korban, dan semua itu sama dengan yang dialami korban sebelumnya. Setelah kejadian itu, mereka pun sepakat untuk menjebak pelaku, dan ketika turun hujan, mereka pun menurunkan wanita sebagai umpan. Namun sayang sekali pelaku tidak muncul dan mereka akhirnya berteduh di sebuah pos bersama dengan dua anak SMP yang kebetulan berteduh di sana. Sementara itu, di tempat lain ada seorang wanita yang diminta untuk menjemput pacarnya. Di tengah perjalanan, ia pun mendengar siulan yang misterius, dan hal ini pun membuatnya khawatir dan mulai memperhatikan sekitar. Namun naas guys, dia tertangkap dan keesokan harinya wanita ini pun ditemukan tewas. Tetapi ada yang berbeda di sini, tidak seperti korban sebelumnya yang memakai baju warna merah. Di sini korban menggunakan baju warna lain. Tapi tetap saja para detektif menyimpulkan kalau pembunuhnya sama, karena korban mulutnya disumpal dengan celana dalam dan simpulnya juga sama dengan korban sebelumnya. Nah, di sela-sela mereka berdiskusi, salah satu anggota di sana menemukan pola lain yang mengarah ke pelaku. Jadi, setiap pembunuhan terjadi, stasiun radio favoritnya selalu memutar lagu Sad Letter yang di-request oleh seseorang. Dan dia juga bilang kalau tadi malam lagu itu sempat diputar bersamaan dengan kejadian pembunuhan. Dari info ini, Detektif Park pun dan teman-temannya langsung ditugaskan untuk pergi ke stasiun radio tersebut dan menanyakan surat permintaan lagu dengan harapan bisa terlacak dari mana surat itu dikirimkan. Namun sayang sekali, pihak radio sudah membuangnya dan setelah dicari-cari tetap saja mereka tidak menemukannya. Di suatu malam, Park berinisiatif untuk menyelidiki TKP yang terakhir bersama rekannya. Kebetulan juga Taehyun datang ke tempat ini dengan niat yang sama. Beberapa saat kemudian, mereka melihat pria nggak dikenal datang ke tempat itu untuk bercoli-coli ria dengan pakaian dalam wanita. Sontak dari sini, mereka bertiga langsung sigap menangkap pria ini bahkan sampai terjadi kejar-kejaran. Selang beberapa waktu, kemudian akhirnya bisa tertangkap juga dan langsung diadakan interogasi. Ternyata pria ini bernama Jo Byung-sun. Di sini, pria ini mengaku kalau dirinya hanya ingin bercokil saja tanpa ada maksud lain karena istrinya memang sedang sakit dan tidak bisa memenuhi nafsunya. Namun tentu saja, para detektif tidak langsung mempercayainya. Di sisi lain, keesokan harinya publik makin resah karena Jo Byung-sun adalah orang baik yang ditahan secara tidak resmi tanpa bukti apapun. Sama seperti Kwang Ho, Detektif Park juga memaksa Byung-sun untuk mengaku perbuatannya yang dia nggak lakukan dengan mengikuti kronologi buatan dari Detektif Park. Karena ia merasa ini hanya karangan saja, dia pun berinisiatif untuk menambahkan cerita yang ia tahu. Kronologinya ia tambahkan dengan keanehan yang terjadi di sekitaran sekolah. Kalau di sana ternyata ada seorang misterius yang banyak dibicarakan orang. Tentu saja hal ini membuat detektif Taehyun curiga dan bertanya. Byung-sun pun langsung menjawab kalau warga desa semuanya udah pada tahu kalau ada orang gila yang tinggal di toilet sekolah di desa itu. Bahkan para warga menganggap kalau pembunuh berantai yang selama ini mereka cari adalah orang gila itu. Besoknya, Taehyun langsung mengunjungi sekolah tersebut dan mulai bertanya kepada salah satu murid yang ada di sana. Dan ternyata ceritanya benar. Murid itu juga bercerita tentang wanita gila yang tinggal di toilet sekolahnya dan suka berkeliaran ketika malam. Gak lama setelah itu, detektif pun langsung menuju toilet yang diceritakan tadi. Namun bukan orang gila yang ditemukan, dia malah bertemu dengan salah satu guru yang ada di sekolah itu. Dia pun mulai bercerita kalau dia sempat mendengar tangisan seorang wanita di toilet itu. Dan tangisan itu berasal dari seorang wanita yang tinggal di bukit dekat sekolah itu. Selang beberapa lama, Taehyun pun datang bersama rekannya untuk menemui wanita tersebut. Ternyata guys, wanita itu tidak gila, dia hanya trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya. Dia ini ternyata pernah menjadi korban dari si pembunuh yang lagi ramai saat ini. Dia juga bercerita kalau cara pelaku dalam menangkap dan mengikat korban sama persis seperti yang ia alami dulu. Namun sayangnya dia nggak melihat jelas wajah si pelaku. Dia cuma bilang kalau tangan si pelaku yang pernah membekapnya terasa lembut seperti tangan seorang wanita. Setelah interogasi itu, Taehyun pun kelihatannya semakin penasaran bercampur frustasi. Sampai di sini juga kita yang nonton bisa beranggapan guys, kalau si pelaku ini memang benar-benar pintar dan juga licin. Di sisi lain, Park masih berhadapan dengan Byung-sun yang kali ini digantung terbalik. Beberapa saat kemudian, Taehyun pun datang dan langsung mengecek tangan Byung-sun yang ternyata tidak lembut seperti yang diceritakan si wanita tadi. Park pun di sini tersinggung karena Taehyun tiba-tiba menyuruh melepaskannya sampai terjadi perkelahian di sini. Namun perkelahian ini tidak berlangsung lama guys, karena lagu Sad Letter tiba-tiba terdengar di radio. Dan saat itu kebetulan juga sedang terjadi hujan. Semua anggota pun mulai panik. Taehyun juga langsung menelpon pihak radio untuk menanyakan surat permintaan lagu, tapi sialnya malah dianggap sebagai penelpon iseng.
Sedangkan Sersan yang meminta bantuan juga tidak mendapatkan hasil karena para anggota kepolisian lain sedang sibuk mengurusi demo di kota lain. Dan akibatnya petunjuk-petunjuk semua itu ternyata benar dan korban pun tidak terelakkan. Keesokan harinya saat di forensik, mereka menemukan hal yang cukup janggal. Di dalam kemaluan wanita ini ditemukan 9 potongan buah persik. Penemuan ini membuat Park dan Taehyun lemas, bahkan Park sampai merobek buku miliknya yang berisi kumpulan terduga. Di saat itu juga anggota lainnya menelepon mereka dan berkata kalau dia sudah menemukan kartu pos orang yang kemarin merequest lagu Sad Letter. Orang itu ternyata bernama Park Hyunju dan alamatnya juga tertera di sana. Park dan Taehyun pun langsung pergi ke alamat tersebut dan menemukan ibu kos Hyunju yang memberitahukan kalau Hyunju sedang bekerja di suatu pabrik. Dan singkat cerita, mereka pun berhasil menangkap Hyunju dan langsung melanjutkan interogasi kepadanya. Hal yang pertama Taehyun lihat adalah tangannya, ternyata cocok seperti yang wanita tadi katakan. Mereka pun juga menanyakan kapan dia mulai tinggal di desa. Dan Hyunju pun menjawab September, yang dimana tak lama sebelum terjadi pembunuhan pertama. Mereka juga bertanya soal lagu Sad Letter dan Hyunju mengaku kalau ia sengaja merequest lagu tersebut ketika hujan. Yang lebih mencurigakannya guys, dia ini tidak tahu soal lagu terakhir yang diputar di radio kemarin. Jadi jelasnya begini, pembunuhan terakhir itu kan terjadi antara 7.30 sampai jam 8 malam. Sedangkan lagu ini diputar pada jam 7.30-an. Dia bilang mendengarkan radio ini sampai akhir, yang berarti itu sampai pada jam 8. Lalu kenapa dia nggak tahu lagu terakhir padahal si penyiar selalu menyebutkan setiap judul lagu yang diputar? Berarti setelah dia mendengarkan lagu itu, dia pun pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Jadi dugaannya seperti itu. Suasana semakin intens ketika Taehyun menunjukkan buah persik dari korban tadi. Hyunju berteriak menyangkal dan Yungko langsung terpancing dan menendangnya. Akibatnya, Sersan Dongchul pun langsung melarang Yungko untuk jangan pernah masuk lagi ke ruang interogasi. Sambil merasa frustasi, Taehyun pun mulai berencana untuk menangkap Hyunju dengan cara memaksanya untuk mengaku seperti yang Park lakukan sebelumnya ke Kwang Ho. Dan bicara soal Kwang Ho, mereka pun mulai sadar kalau ternyata pengakuan mencekik dan membunuh waktu itu ternyata adalah cerita sebenarnya. Biar lebih jelas lagi, jadi gini guys, takutnya kalian lupa. Dari awal kan Kwang Ho ini adalah seorang anak kurang normal yang sering menguntit para wanita. Dan kebetulan waktu itu Kwang Ho menguntit wanita yang menjadi korban kedua. Jadi cerita yang ia sampaikan waktu diinterogasi sama Park di hutan itu adalah cerita pembunuhan sebenarnya yang ia lihat secara tidak sengaja ketika ia menguntit korban. Paham ya guys? Dari sini Park dan Taehyun pun tersadar kalau Kwang Ho adalah kunci dan satu-satunya saksi yang melihat jelas siapa pelaku dan bagaimana kejadian pembunuhan itu terjadi. Mereka pun langsung ke rumah Kwang Ho tapi tidak menemukannya. Malahan Park menemukan Yungko yang sedih setelah dimarahi oleh Dongchul.